salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di daerah Kabupaten Majalengka, tepatnya di Desa Jeruk Reet ya. Ya, Kecamatan Sinuwangi. Kita akan mengungkap di sini bangunan kita hari ini, dan kita akan lihat-lihat dulu ruangannya. Ayo, Arman. Ada apa aja di sini? Di sini dulunya tempat buat usaha ya. Dulunya tempat usaha, cuma udah beberapa kali ganti perusahaan, ganti orang, itu tetap seperti ini, terjadi kebangkrutan. Jadi sampai sekarang pun pas yang terakhir itu nggak lanjut buat usaha, makanya bisa terbengkalai seperti ini gitu keadaannya. Lihat aja sih kondisinya udah ini ya Pak, sangat terbengkalai. Udah kayak seperti hutan aja ya. Banyak pohon, banyak. Ada satu interaksi di ruangan sebenarnya. Kita coba lihat dulu. Seperti kamarnya. Ini masuk. Astagfirullahaladzim. Langsung berasa ya? Malah asup lah. Langsung berasa karena di sini ada satu sosok. Apa itu? Di sini ada satu anak kecil. Lagi duduk, lagi diam, lagi terdiam. Kata saya juga dari tadi keluar langsung berasa merinding. Malah asup kayaknya. Dari tadi pas kita mulai pun udah ada langsung interaksi dari sini. Oh, itu dia. Dari sana. Batu sedang. Oh. Saya kaget. Ada yang lagi tiduran sebenarnya. Ada sosok yang lagi tidur. Kata Rahman, di sini ada sosok yang lagi tiduran. Mukanya rusak. Tadi pas begitu saya masuk, dia nggak nengok. Pas saya masuk itu langsung saya kaget. Ternyata ada sosok laki-laki, tapi rambutnya udah panjang, mukanya rusak. Oh, kita lanjut ke dulu lama. Saya langsung kaget. Iya. Di sini ada lagi, tiap ruangan pasti ada satu pocong. Wajah yang pocong ya. Iya. Ada lagi berdiri. Sepertinya kamar mandi ya namanya. Ya, ini Dulunya kamar mandi. iya kayaknya kamar mandi. Coba di dekatkan sini ke kamera. Udah. Ini aja nih. Merinding. Nih, di sebelah sini. Masuk ke sana. Sok terdengar sesuatu, ada suara dalam. Merintih ya, kayak suara rintihan ya. Saya langsung merinding. Coba nanti langsung ke sana. Lanjut. Ini tempat kamar mandi. Di sini ada satu lagi. Sosoknya seperti pocong. Coba kamera sini aja. Ada satu yang di belakang tadi saya juga lihat ada satu kuntilanak. Oh, ternyata ada satu siluman harimau. Ini berdekatan sama, oh iya ternyata itu dari sana, dari gunung yang itu. Ya. Rating. Jadi
Gimana? Peta. Kalau melihat dari situasi bangunannya udah banyak atap-atap yang kayak yang mau roboh tuh ya Arman. Jadi kita harus waspada di sini, takutnya ada yang jatuh asbes atau kayu gitu ya, karena ini sudah sangat rapuh kayunya saya lihat itu. Dan menurut Arman sendiri, energi di sini kan itu sangat kuat ya Arman ya. Lumayan kuat karena banyak sekali makhluk-makhluk yang Menunggu di sini. udah nunggu di sini ya. Apakah malam ini kita bisa melaksanakan mediumisasi atau gimana? Insya Allah bisa kita ungkap kenapa bisa terbengkalai seperti ini, terus kenapa tiap orang usaha di sini selalu mengalami kebangkrutan. Apakah ada sangkut pautnya dengan hal gaib ataupun gimana, nanti kita coba untuk mengungkapnya. Jadi sahabat Pusaka Raga Bangsa, malam ini kita akan melakukan mediumisasi. Jadi apakah tempat usaha ini selalu bangkrut atau kalau seperti ini, apakah ada gangguan dari makhluk-makhluk gaib atau sejenisnya, kita melakukan mediumisasi. Jadi tonton terus channel kami Pusaka Raga Bangsa. Sebelah sana aja aman ya, lebih aman. Oke, sosok yang tadi mungkin sepertinya itu adalah satu korban kecelakaan yang jalan. Ini tuh dia, kalau menurutnya dia minta apa namanya? Kalau orang meninggal tuh Disempurnakan. sempurnakan mungkin ya. Karena dulu pernah ada kejadian seperti itu. Kan biasanya di tempat kecelakaan ataupun tempat kejadian tersebut terus ada orang meninggal, itu harus ada satu ritual untuk menyempurnakan jenazah ya, begitu mungkin menurut warga sekitar. Nah mungkin yang ini tidak sampai disempurnakan karena sosoknya itu diam, mukanya rusak, tapi rambutnya agak panjang, pakai baju hitam, sedang apa namanya, merintih kesakitan aja, kayaknya emang korban dari kecelakaan. Di sahabat Pusaka Bangsa, tempat ini itu dekat sekali di pinggir jalan raya. Jadi mungkin dulu di sini juga sering terjadi kecelakaan, jadi dia tinggal di sini mungkin seperti itu ya Arman. Iya. Jadi kita akan ungkap, apakah mungkin bisa menjelaskan kepada kami semua. Ya, boleh. Silakan. Oke, kita langsung aja ke presentasi. Karena di sini banyak sosok-sosoknya, kita coba mana sih yang sering mengganggu tempat ini, terus tempat ini. Jadi tiap usaha itu orang selalu gagal dan selalu bangkrut. Apakah ada hubungannya, kita coba nanti tanya aja dulu. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam kami. Dari mana? Oh, yang ngejaga di dia. Sosok mana anu Pak? Oh, suruh ngejaga buat sini gitu. Biar apa? Coba Kang Indra. Kalau ada pertanyaan. Yuk Kang ini. Ya, Assalamualaikum. Anda itu sosoknya apa? Yang masuk ke mediator.
Anda itu jenisnya apa? Anda itu seperti macan atau apa? Jadi Anda itu sosoknya seperti macan. Udah lama tinggal di sini? Yang suka mengganggu tempat ini gitu. Anda suka mengganggu? Terus kalau di sana tempat dia dijadikan tempat usaha selalu bangkrut terus-terusan terus akhirnya jadi terbengkalai dia, emang ayah ulah sorangan gitu. Atau mungkin dari pihak lain? Akhirnya Ya, makanya kita ungkap. Coba ceritakan. mata tempat dia karek baik sembarang Kenapa itu? ayam masuk buat jahit Makhluk sejenis apa itu? jadi dia Ada apa itu? Coba ceritakan. Tuh. Ayo nanam naon Coba nanam apa tadi? Yang Anda bilang itu menanam apa? Kenapa bisa usahanya bangkrut? oh ini masalah saingan perusahaan apa kumaha Ya berarti mungkin benar Kenapa? tempat di sini kenapa bisa jadi selalu bangkrut karena ada sangkut pautnya dengan hal gaib tersebut, karena mungkin ada yang sirik pertama, terus Jadi usahanya selalu sepi seperti itu ya Rahman ya? terus bangkrut terus ada yang sirik mungkin, terus ada juga makhluk-makhluk yang diundang ke sini buat apa Oh namanya? iya, jadi kenapa tiap ganti orang selalu bangkrut? Mungkin karena yang bikin bangkrut itu karena ditanam di tanah di sini gitu mungkin Rahman ya? Mungkin ada sesuatu yang orang saingannya mungkin ada apa namanya Yang orang yang yang tidak suka menaruh mungkin. yang menaruh satu barang satu benda di sini kayaknya. Jadi Terus kalau Anda di sini suka mengamankan wilayah di sini, terus kenapa bisa ada orang yang sirik dan menaruh benda di sini sampai usahanya bisa bangkrut seperti ini? Kenapa itu? didiamin saja gitu. Diemin saja atau gimana? lain cici kumpah mata kayak kadir akan jaga anak mesnya fokus enak Terus maksudnya Anda menjaga itu menjaga naon menjaga dari kebangkrutan? kayak jam bilang dibuka usaha dia di sini kena imbas Oh mungkin Rahman dia itu menjelaskan bahwa dia itu mau ngasih tahu mungkin lewat perantara kita. Jadi kalau ada orang yang mau usaha, mungkin apa yang dulu pernah ada orang tanam di sini itu harus dibuang dulu atau gimana itu? Kemungkinan karena tidak satu ya, barang yang ditanam di situ tidak satu, tapi ada banyak sebenarnya. Ada banyak. Selain Anda itu sosok di sini ada apa aja? wow Iya, coba beritahu. ayo Iya, ada apa aja coba? eka pocong Kalau mereka itu suka ada yang mengganggu manusia seperti itu. tetap wae ayam cair Oke. Gimana Rahman? Apakah cukup informasi dari mediator yang pertama ini? Ya mungkin karena emang informasinya menurut saya juga
ada benarnya juga di sini karena mungkin tepat di situ ada sosok yang mengganggu. Terus ada beberapa orang yang syirik ke tempat di sini, ke tempat waktu usahanya gitu kan. Jadi mereka melakukan satu hal yang tidak seharusnya dilakukan, yaitu menanam sesuatu ataupun menaruh barang yang sekiranya bisa supaya tempat ini jadi bangkrut. Kalau usaha apa mungkin sedikit Ya. itu ya. Oke, sudah kita ke orang dulu Ya, ya. cukup mungkin. Oh, enggak. Oke, kesimpulannya mungkin tadi benar, Hendra. Nah, ini karena tempat sini kenapa selalu bangkrut, selalu mengalami bangkrutan, tiap ganti usaha selalu jadi bangkrut karena ada sesuatu sih, ada sesuatu. Apakah informasi akan kita gali lagi, ada sosok apa aja di tempat ini, Arman gimana? Kalau sosok-sosok baik, ada. Ada yang nengok, di belakang ini, kamar mandi. Ada satu sosok yang sini. Tadi saya lihat di sini ada satu yang nengok, lihat kepalanya aja hitam. Ini, nengok sebelah ini. Saya nggak tahu sosok apa di sini. Kalau saya itu merasakannya Gimana? energinya juga cukup Kuat ya. kuat Arman. Ya. Energinya. Ya, karena mungkin tadi perwujudannya seperti apa ya, orang nengok seperti ini. Nah, seperti kayak gini. Cuma wajahnya itu agak hitam, rambutnya panjang. Tadi saya lihat di situ, semacam kayak bayangan tapi bukan bayangan. Tapi emang satu sosok saya kurang tahu tuh berapa. Emang di sini nggak ada perlawanan sama sekali, cuma masih merhatiin sosok-sosok yang tersebut masih apa ngelihat atau merhatiin kita semua di sini. Kita coba sempurnakan sosok ini dulu ya, karena yang saya lihat itu masih terus merintih seperti orang minta tolong, ketakutan. Ini lagi tiduran, lagi lihat kita ini. Kalau misalkan Anda bisa lihat, mata batin dibuka, wajahnya itu rusak, merah, berdarah, dan yang merisaukan ini cuma kayaknya patah. Kita coba sempurnakan dulu. Baik, terima.
Namanya Sujari. Namanya Sujari. Ya, kayaknya ini sosok korban kecelakaan dulu. Dulunya sosok korban kecelakaan. Dia apa namanya? Aku mendiami tempat ini karena mungkin baik atau dia merasa tak nyaman sih. Tempatnya sepi, ya banyak gangguan seperti dekat ke rumah penduduk gitu ya. Ya. Oke, sahabat Pusaka Raga Bangsa, kita mendoakan mudah-mudahan bahwa Bapak Sujari tadi bisa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan dilapangkan kuburannya. Mudah-mudahan diterima semua ibadahnya, amin ya. Amin. Merinding loh, saya merinding. Karena memang makin banyak, makin kuat sini. Lihat aja, lihat saya merinding. Aduh, merinding kayaknya. Gimana? Ternyata. Maka kita akan melakukan mediumisasi lagi ya, Rahman. Mungkin menurut saya untuk kali ini cukup dulu karena ya karena situasi pun yang tadi juga udah nengok terus kita. Oh, lihat aja. Saya juga merasakan banget kan? Tambah lama itu sepertinya banyak yang datang Ya. menghampiri kita dan sosok gaib itu Nah, lihat. sangat kuat itu energi. Sangat kuat. Padahal ini tempat di pinggir jalan, Ya. tapi Ya. begitu merasakan energi yang sangat kuat dan sangat-sangat ekstrim lah, lumayan. Dan mungkin karena di sini selalu gelap dan pepohonan itu sudah pada tinggi ya. Dia mungkin makhluk gaib itu betah semua. Ya, kayaknya udah betah banget. Ini kalau misalnya pengen diperbarui atau pengen dibangun lagi ini sangat sulit menurut saya. Ada satu benda yang harus dibuang. Kalau pemilik tempat sini, kalau misalkan pengen maju lagi, buang terus lagi itu bisa, insya Allah. Jangan dibiarkan terbengkalai seperti ini, kalau menurut saya. Kalau pengen kosongin diruntuhin semua. Ya. Jadi Rahman, untuk malam ini sahabat Pusaka Bangsa, kita udah melakukan tadi meditasi dan udah ada sosok macan yang udah masuk ke mediator kita. Jadi pada semua penonton Pusaka Raga Bangsa, kalau misalkan kita mau bikin tempat usaha, kita harus tahu kondisinya seperti apa, dan kita juga harus tahu dari sisi gaibnya ya, Arman ya, harus. apakah tempat itu cocok atau enggak untuk melaksanakan usaha. Karena contohnya di sini udah sampai 3 kali ganti pemilik, masih tetap aja sepi usahanya dan tempatnya juga tetap seperti ini, ujung-ujungnya usahanya bangkrut dan terbengkalai seperti ini. Jadi untuk malam ini kebetulan juga host Kang Denny, saya juga nggak tahu Arman kenapa dia tadi muntah-muntah gitu, kayak yang nggak tahu apakah masuk angin atau ada gangguan juga nggak tahu. Kata saya dulu saya tadi kan bilang sosok kalian udah mulai mendekat. Udah pada banyak yang Ada bukan. satu makhluk, ada satu sosok yang mendekati tadi Kang Denny.
mungkin ya kalau udah mulai mau interaksi ataupun mau masuk supaya, tapi Kang Dery menolak menurut saya. Makanya kita sebenarnya harus waspada nih, hati-hati karena lama kelamaan Energinya tambah kuat ya. tambah kuat. Mungkin bisa jadi menyerang. Tuh. Yang tadi aja tuh udah nengok-nengok terus. Yang kata saya tadi tuh. Udah nengok terus. Oke, jadi sahabat Pusaka Raga Bangsa, terima kasih sudah menonton sampai di sini. Kita untuk malam ini cukupkan sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share biar kami tetap membuat konten yang lebih bagus lagi dan lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.